Selamat bertemu kembali teman-teman. Pada hari ini, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Amsal 13. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Dari buah mulutnya, seseorang akan makan yang baik, tetapi nafsu seorang pengkhianat ialah melakukan kelaliman. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Orang benar benci kepada dusta, tetapi orang fasik memalukan dan memburukkan diri. Kebenaran menjaga orang yang saleh jalannya, tetapi kefasikan mencelakakan orang berdosa. Ada orang yang berlagak kaya, tetapi tidak mempunyai apa-apa. Ada pula yang berpura-pura miskin, tetapi hartanya banyak. Kekayaan adalah tebusan nyawa seseorang, tetapi orang miskin tidak akan mendengar ancaman. Terang orang benar bercahaya gemilang, sedangkan pelita orang fasik padam. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, akan menerima balasan. Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Akal budi yang baik mendatangkan karunia, tapi jalan pengkhianat-pengkhianat mencelakakan mereka. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Utusan orang fasik menjerumuskan orang ke dalam celaka, tetapi duta yang setia mendatangkan kesembuhan. Kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan, tetapi siapa mengindahkan teguran, ia dihormati. Keinginan yang terlaksana menyenangkan hati. Menghindari kejahatan adalah kekejian bagi orang bebal. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Orang berdosa dikejar oleh malapetaka, tetapi ia membalas orang benar dengan kebahagiaan. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Huma orang miskin menghasilkan banyak makanan, tetapi ada yang lenyap karena tidak ada keadilan. Siapa tidak menggunakan tongkat, benci kepada anaknya. Tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Orang benar makan sekenyang-kenyangnya, tetapi perut orang fasik menderita kekurangan. Amsal 13 ini dibuka dengan sangat bagus sekali, yaitu anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya.
Ini sama benar dengan yang saya dapatkan ketika doa tanya Tuhan mengenai kata kunci pada Amsal 13 ini. Saya dapat 2 ayat. Yang satu dari Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Dan yang kedua, Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Setelah membacanya kedua ayat tersebut dan membaca ulang Amsal 13, akhirnya Tuhan tunjukkan kata kunci. Ada di ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat kepada perintah akan menerima balasan. Hanya 2 tokoh yang bisa mengeluarkan firman. 1, Raja, dan 2, Tuhan. Dari kedua tokoh ini ada kesamaan, yaitu mendengarkan dan melakukan firman agar dapat hidup. Sedangkan jika melanggar firman akan mendapatkan hukuman. Hanya dengan melakukan firman Tuhan, kita akan memperoleh hidup yang kekal. Matius 4 ayat 4 berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan firman Tuhan juga yang akan menuntun kita di dalam menjalani hidup ini. Mazmur 19 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sebagai anak bijak, tentunya kita harus selalu mendengarkan didikan orang tua kita. Papi, mami selalu mendidik saya dan Koko untuk selalu doa dan baca Alkitab. Memang cara papi dan mami berbeda dalam mendidik kami. Saya ingat betul istilah yang papi pakai, yaitu didikan secara militer. Ini cocok banget dengan ayat 24. Ketika baca ayat 20 dan 21, saya teringat Mazmur 1. Mazmur 1 ayat 1-6 berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dia menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya mau kesaksian berawal dari kerinduan saya untuk membaca Alkitab setiap hari. Dan Tuhan kasih jalan. Awal bulan April, saya mau belajar taat untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Saya, Koko, Papi, dan Mami dimasukkan ke dalam grup baca Alkitab yang dibuat AQDD. Sekarang sudah masuk 1 bulan. Kiranya Tuhan memberikan hati yang taat terus-menerus pada saya, agar rajin baca Alkitab. Mari teman-teman, semuanya kita terus membaca dan merenungkan firman Tuhan. Apakah sudah baca Alkitab hari ini? Firman Tuhan apa yang kita dapat pada hari ini? Jika belum, mari baca Alkitab dan doa tanya Tuhan menggunakan metode Barokah.
Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.